Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika kita semua ditanya, inginkah kita selamat kehidupannya di dunia dan di akhirat? Dipastikan jawaban kita semua amat sangat ingin selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu banyak di antara kita beramal ibadah seperti membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Namun pada kesempatan yang barakah ini ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita telaah, yang patut kita kemudian pelajari sehingga menjadi muhasabah bagi kita. Hadis riwayat Imam Tabrani dan hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia satu zaman di mana manusia yaqra'unal Qur'an wa yata'allamunah. Di mana ada segolongan manusia yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tentu amalan membaca Quran dan mempelajari Quran adalah amalan yang sangat bagus. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW kemudian melanjutkan ceritanya, kaum yang membaca Quran ini, yang mempelajari Al-Quran ini, yang merasa dia telah beribadah kepada Allah melalui Al-Quran, mereka berkata, "Faman dzalladzi khairun minna." Maka siapa yang lebih baik dari kami? Maka ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian, apakah orang ini termasuk ahlul khair, orang yang baik atau sebaliknya? Maka Rasulullah SAW menerangkan di hadapan para sahabatnya bahwasanya golongan yang membaca Quran dan mempelajarinya ini, yang kemudian merasa lebih baik, merasa tidak ada yang lebih baik dari mereka, kata Rasulullah SAW, "Ulaika minkum," mereka itu dari kalian. Artinya mereka termasuk orang-orang Islam. "Wa ulaika waqudun nar," namun mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Subhanallah, sungguh harus menjadi muhasabah bagi kita semua. Rasul menceritakan di hadapan para sahabatnya bahwasanya ada sekelompok manusia yang rajin membaca Quran, yang rajin mempelajarinya, namun muncul sifat merasa paling baik di antara manusia, dan sifat ujub inilah yang membuat mereka menjadi bahan bakar api neraka. Sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat yang ke-12, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, ketaatan kepada Allah, iblis menolaknya dan Allah bertanya kepada iblis langsung melalui firman-Nya, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa sebab yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku perintahkan?" Qala, iblis pun menjawab, "Ana khairu minhu," saya lebih baik darinya. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka wahai orang beriman, saudaraku, saudariku, yang kemudian kita sama-sama sedang berusaha beribadah dengan segala bentuk macam ibadah, menghadiri pengajian, membaca Quran, bersedekah, haji dan umroh, jangan sampai kita hilang amal ibadah hanya karena racun iblis yang mendera setiap amal yang kita kerjakan, yaitu perasaan merasa paling baik, perasaan merasa lebih baik daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Padahal kalau kita mempelajari hakikat ibadah adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
barang siapa merasa mulia di hadapan manusia, maka dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barang siapa merasa hina di hadapan manusia, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat yang terlontar dari lisannya adalah kalimat merasa hina, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Adam berkata di hadapan Rabb-Nya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, hamba zalim, hamba hina, hamba senantiasa mendolimi diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Kalimat merasa hina inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala kembali mengangkat derajat Adam, mengampuni dosa-dosanya, dan mengembalikan Adam kepada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah setiap nikmat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Yakinilah tidak mungkin kita bisa salat tahajud, membaca Quran, menghafalkannya, dan bentuk ibadah yang lain illa bi'aunillah, kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Merasalah hina di hadapan manusia agar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.